Selamat berjumpa kembali. Timnas Indonesia akan bermentas di Piala Asia U17 bersama Coach Nova Arianto yang dikritik, dan juga siapapun yang berkaitan dengan Coach Sintayong ini akan selalu mendapatkan cibiran dari pengamat yang paling ngerti bola, pengamat yang paling sok tahu terhadap bagaimana permainan dalam sepak bola, total football. Oke, sobat-sobat Garuda, sebelum ke video intinya, kalian dari asal kota mana? Silakan komen. Dan mari kita diskusi di kolom komentar. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Ya nggak gitu juga, nggak terlalu seperti itu, nggak benci-benci amat, enggak. Ini hanya sebuah respon dari komentar-komentar Anda yang seperti itu, direspon seperti itu juga. Hukum kausal sebab akibat itu seperti itu. Yang Bang Toel kan dengan adanya respon netizen juga kan jadi lebih terkenal. Bang Toel kan menjadi komentator yang trending topiknya teratas, selalu di atas, selalu wah paling hits. Sisi positifnya, sisi negatifnya ya mungkin seperti itu, ada serangan, karena positioning Bang Toel yang memang berada pada dimensi antagonis, kan itu pilihan, kan itu sikap, kan itu hasil pertimbangan Bang Toel sendiri, yang konsekuensinya juga sudah diperhitungkan, nggak usah lebay. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY, karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk melatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Jujur teman-teman ya, jujur nih, saya sumpah nih, saya tidak pernah menyangka, apalagi membayangkan Indonesia itu bisa sapu bersih. Kalau dari awal memang saya feeling Indonesia bisa lolos dari fase. Namun Indonesia bisa menang karena memang ada yang namanya rencana permainan, alias istilah kerennya game plan. Mental lawan ini tambah naik, pengen mencetak dua-dua, oke? Pertanyaannya, the big question mark adalah bagaimana reaksi dari pemain-pemain kita. Ya nggak wajar tuh orang nggak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Gak ada alasan takut untuk timnas Indonesia U17 lawan Korea Utara. Thailand, Vietnam, dan Australia gagal total. Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos Piala Dunia U17. Status juara Piala AFF U17 milik Australia nyatanya juga tak mampu membantu Australia untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia dan meraih tiket ke Piala Dunia. Negara ASEAN lainnya yakni Vietnam dan Thailand nasibnya malah lebih parah. Kedua rival Indonesia tersebut malah kompak berada di dasar klasemen alias jadi tim juru kunci grup. Dengan demikian, Indonesia U17 dipastikan jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17 usai menjadi juara grup. Nah, ini, lo lihat nih. Lihat, Bung Toel. Lihat. Apa ekspresi dia? Menengahi lo, Cok. Menengahi dalam hatinya kayak ada kegelisahan, anjir kok menang. Kemarin malam berapa juta penduduk Indonesia tuh sorak-bersorak akibat menangnya Indonesia. Ini orang kok kayak gelisah loh. Kayak malu kayaknya dia, Cok. Kok lucu sih. Aneh aja ada orang Indonesia yang nggak happy dengan kemenangan timnya sendiri. Ya itu dia. Why gitu. Jadi gini ya, sahabat-sahabat Garuda, kalau sudah hatinya sudah terbendung, hatinya sudah terpenuhi dengan yang namanya rasa iri, rasa dengki, itu apapun yang terjadi selalu mengkritik, dan kritik itu hanya menjadi bahan untuk bagaimana melampiaskan bagaimana kebenciannya. Dan sahabat-sahabat Garuda, ada pula bagaimana sebuah formasi dan juga taktik yang dimainkan Coach Sintayong, Coach Nova Arianto, ini terlalu Sintayongisme. Kalian ingat kan ucapan ini dari siapa dan bagaimana Coach Nova Arianto saat ini membuktikan dirinya layak menjadi pelatih lokal yang berkelas. Saat ini timnas Indonesia U17 akan menghadapi dan menantang Coach sebagai
tim yang menjadi favorit juara di Piala Asia U17? Ini dan tidak takut. Ya, yang pertama kan kalau Korea Utara ini bermain dengan kekuatan fisik ya, hampir mirip lah dengan Korea Selatan dengan mengandalkan kekuatan fisik, kemudian kemampuan individual pemainnya dalam hal ini sprint atau bola-bola jauh yang mereka bisa lakukan. Dan yang menarik bahwa Korea Utara ini bukan seperti tim-tim Arab Saudi yang suka guling-guling gitu kan. Mereka punya jiwa fighter sejati, apalagi mereka dibangun dengan semangat ya. Orang Korea Utara kan mereka punya wajib militer dan sebagainya. Mungkin setelah ini mereka akan melakukan wajib militer, dan ini yang kemudian membuat para pemain mereka sangat kuat ya. Kemampuan fisik kuat, kemampuan mentalnya juga sangat kuat sekali. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Coach Nova Arianto bahwa kita juga harus kuat mental melawan Korea Utara. Tidak boleh inferior dan tidak boleh kalah sebelum bertanding. Walaupun tadi dikatakan bahwa Korea Utara ini adalah salah satu tim favorit juara ya, bersama Jepang. Bahkan Jepang sebagai juara bertahan sudah gagal di perempat final kemarin kalah dari Arab Saudi. Artinya di Piala Asia kali ini akan hadir juara baru. Moga-moga juara barunya adalah Indonesia, tim yang bikin kejutan. Karena buat Indonesia, buat Coach Nova ini ada tantangan tersendiri bahwa ini adalah babak knockout yang belum pernah dimenangkan oleh tim Indonesia. Indonesia pernah lolos semifinal Piala Asia U17 pada 1990 ketika itu dilatih oleh Indra Thohir, oleh Parmin dan almarhum Hardi, tapi hasilnya kita kalah di semifinal 0-2 dari Uni Emirat Arab. Kemudian kita kalah 0-5 kita kalah dari Qatar 0-2 ya. Kemudian kita kalah 0-5 dari Cina di perebutan tempat ketiga. Kemudian di 2008 dan 2010 kita tidak lolos ke babak knockout. Baru 2018 di bawah arahan pelatih Coach Fahri Husaini kita lolos ke babak perempat final, tapi kalah 2-3 dari Australia. Artinya kalau Coach Nova bisa mengalahkan Korea Utara, ini akan jadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia U17 menang di babak knockout, dan ini akan menyamai apa yang diperoleh pada 1990 ketika itu lolos semifinal. Jadi saya pikir step by step tim ini harus memikirkan pertandingan satu persatu dan bahkan menjadikan laga melawan Korea Utara ini sebagai laga final, dan para pemain harus yakin mereka bisa menang seperti halnya ketika mereka punya keyakinan bisa mengalahkan Korea Selatan, mereka bisa mengalahkan Korea Selatan, dan sekarang mereka harus punya keyakinan bisa mengalahkan Korea Utara. Dan kalau itu kemudian mental itu dibangun, saya pikir ini adalah kesempatan emas buat tim ini, karena lini belakang solid dan ini harus dibangun komunikasinya, karena pemain Korea Utara itu kalau tidak salah nomor urut keempat pemain dengan postur tubuh tertinggi. Nomor satunya Iran, kemudian nomor duanya Korea Selatan, nomor 4 kalau tidak salah adalah Korea Utara. Jadi mereka secara postur lebih tinggi dari pemain Indonesia. Yang harus diantisipasi adalah bola-bola diagonal dari gelandang-gelandang mereka ke lini depan dari Korea Utara. Dan kalau kita lihat di penyisian kan tim ini tampil sebenarnya sangat bagus. Dia tahan Iran 1-1. Iran itu tim dengan postur tubuh pemain yang paling tinggi di Piala Asia kali ini. Kemudian menang 3-0 melawan Tajikistan, kemudian seri 2-2 melawan Oman. Dengan jumlah gol yang mereka miliki saat ini menggambarkan bahwa mereka juga tim yang sangat berbahaya di lini depan, dan ini harus diantisipasi. Baik, Bung Erlangga, ini kan sebanyak lebih dari 1.200 supporter Indonesia akan menonton langsung pertandingan malam ini, tepatnya akan memberikan dukungan kepada Garuda Muda Indonesia. Dan secara fisik dan juga mental tim sudah sangat siap. Lalu bagaimanakah dengan supporter? Apakah siap untuk mendongkrak semangat pemain kita nanti di lapangan? Iya, siap Mbak Preti. Tapi sedikit saya koreksi, bukan 1.200. Jadi untuk hari ini saja maksimal kapasiti itu 1.000 seat. Jadi kita kalau semuanya kita yang beli itu kita 1.000 orang maksimal yang akan datang langsung ke stadion. 1.200 di pertandingan sebelumnya. Tapi kalau untuk dari teman-teman supporter sih udah sangat siap sekali, antusias. Bahkan banyak dari teman-teman yang ngambil cuti hari ini karena memang pertandingan mulai jam 5 kick off, dan kita kebanyakan kerja selesai juga jam 5 gitu. Jadi ada beberapa teman yang cuti demi datang ke stadion lebih awal. Teman-teman juga sudah mempersiapkan make sure kalau kita itu sudah akan membawa atribut-atribut seperti drum yang kita perlu bawa ke stadion. Semuanya sudah dipersiapkan, dan mudah-mudahan seperti biasa dari sebelum kick off sampai setelah selesai pertandingan itu nonstop kita akan terus bernyanyi, terus mendukung timnas Garuda Muda kita. Iya, Bung Akmal, jika kita melihat dari durasi permainan terakhir dari Indonesia melawan Korea Selatan, kemudian Yemen dan juga Afghanistan, ada beberapa pemain cadangan yang digunakan. Betul. Kemudian saat ini prediksinya kemungkinan besar pemain di startup yang lain itu akan dimainkan kembali. Apakah ini merupakan strategi yang baik, atau sejatinya bahwa pemain-pemain cadangan ini bisa
dilakukan di permainan ini? Ya, saya pikir ini sudah partai yang hidup mati ya, tidak seperti penyisian ketika kita kalah masih ada pertandingan berikutnya, tapi di pertandingan ini hanya kemenangan yang diincar. Kalah, maka kita harus angkat koper dari Arab Saudi. Artinya ini menjadi tantangan buat Coach Nova Arianto untuk menurunkan komposisi pemain terbaik, dan pemain terbaik yang dimiliki saat ini adalah komposisi yang diturunkan ketika kita menang 1-0 melawan Korea Selatan, kemudian menang 4-1 melawan Yaman ya. Di posisi kiper ada Dafa Al-Ghasemi, dan kita lihat dalam 3 penampilan di babak penyisian grup praktis hanya kebobolan 1 gol dari kapten Yaman ya. Kemudian di lini belakang ada Becker, kemudian Iputu Panji, ada Al-Ghazani yang tampil sangat luar biasa. Kemudian di posisi kanan ada Fabio Aska yang punya kelebihan, salah satunya adalah lemparan ke dalam. Kemudian di kiri ada Nazril, di tengah yang paling kuat adalah ada Alfredo, kemudian di tengah ada Nazril berdampingan dengan Evandra, dan kemudian di depan Fadli Alfredo Henga, kemudian Zabi Goli, dan di depan Mirza Firzatullah. Saya pikir itu adalah komposisi ideal. Ada di nanti pasti akan masuk dari bangku cadangan, misalnya Jus Solong yang selama ini memang spesialis super sub ya, dan penampilannya juga sangat bagus. Jadi sebenarnya Coach Nova ini sudah punya komposisi inti yang diharapkan bisa bikin kejutan melawan Korea Utara malam ini, dan kita akan membedah itu. Kita akan menyaksikan berikut ada grafik prediksi formasi. Ini merupakan formasi 3-4-3. Ya. Nih, Bung Akmal. Ya, ini formasi 3-4-3, tapi ketika bertahan biasanya Coach Nova pakai 5 pemain belakang ya. Daniel Alfredo, kemudian juga Fabio Aska yang ada di kanan akan turun bersama dengan Al-Ghazani Dwi ada di lini belakang. Dengan bisa 5-3-2 atau bisa 5-4-1 dengan hanya menempatkan Mirza Firzatullah di depan. Dan ini adalah gaya Nova yang khas dengan gayanya Sintayong ketika menjadi pelatih, karena memang Nova banyak belajar dari Coach Sintayong dalam kepelatihan 5 tahun menjadi asisten pelatih, mengedepankan fisik, mengedepankan kedisiplinan, mengedepankan strategi permainan compact defense counter attack yang menjadi andalan hampir seluruh tim di seluruh dunia ya saat ini ya, bahwa tidak ada lagi mengenal sepak bola indah, tidak lagi mengenal permainan ball position, tapi sekarang yang sedang menjadi tren adalah compact defense counter attack, bermain bertahan untuk kemudian serangan balik dan memenangkan, karena era sekarang adalah era sepak bola resultan, sepak bola yang mengedepankan hasil. Dan saya pikir dengan komposisi yang ada saat ini adalah komposisi terbaik yang dimiliki oleh tim nasional U17 saat ini. Dengan apa yang sudah dibuktikan di lapangan, ini menggambarkan bahwa tim ini sejatinya sangat siap untuk bikin kejutan di babak perempat final melawan Korea Utara. Kalau saya seperti tadi Bung Erlangga, mirip-mirip lah harapannya. Nggak perlu menang banyak, 1-0 seperti halnya melawan Korea Selatan waktu itu. Ini akan menjadi sebuah hasil yang sangat besar, dan ada sejarah baru yang dicetak oleh tim nasional Indonesia. Walaupun sudah ada sejarah kita lolos ke putaran final Piala Dunia U17 nanti yang akan dimainkan di Qatar pada bulan November 2025. Baik, Bu Akmal. Ini tadi kita sudah melihat formasinya adalah 3-4-3 dan di situ penjaga gawang diisi oleh Dafa, betul ya? Apakah ini strategi yang baik dengan menempatkan Dafa dalam permainan malam hari ini? Ya, Dafa salah satu kiper terbaik yang ada di tim nasional U17 saat ini ya. Kalau kita gambarkan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dari babak kualifikasi misalnya, Dafa ini praktis hanya kebobolan 1 gol dalam 6 pertandingan. Ketika clean sheet melawan Kuwait menang 1-0, clean sheet melawan Kepulauan Mauritania Utara dengan menang 10-0, clean sheet melawan Australia dengan skor 0-0, clean sheet ketika berhadapan dengan Korea Selatan ya, kemudian clean sheet juga melawan Afghanistan. Artinya memang Dafa Al-Ghasemi ini di 3 pertandingan terakhir praktis memainkan total 270 menit ya. Bisa dibilang ini adalah pemain yang paling banyak menit bermainnya di tim nasional U17 sejauh ini, dan penampilannya sangat tenang, refleksnya sangat bagus, penempatan posisinya sangat bagus, dan dia merupakan salah satu kekuatan utama kita di lini belakang selain Kapten Iputu Panji dan Matteo Becker. Jadi komposisi di belakang yang sangat kuat ini kita berharap bisa membuat striker-strikernya Korea Utara frustasi. Baik, pencapaian dari Garuda Muda dari awal hingga saat ini, apakah itu bisa disebutkan? Artinya Indonesia dalam pembinaan pemain mudanya sudah berhasil, Bu Akmal. Ya, saya pikir kita selalu berhasil di pembinaan usia muda. Ini catatan yang menarik ya. Tapi kemudian ketika beranjak ke profesional, pemain-pemain ini banyak yang hilang. Misal dulu zamannya Primavera ada Kurniawan, tapi yang tersisa hanya beberapa orang. Kemudian era Barati, eranya Coach Nova Arianto. Waktu itu yang tersisa hanya beberapa orang saja, selebihnya hilang di telan bumi gitu, layu sebelum berkembang. Bahkan di Piala Asia 1990
dari 23 pemain yang dibawa kita lolos semifinal. Yang tersisa waktu itu yang namanya mencuat di sepak bola nasional adalah Eko Purjanto dan Uci Sanusi. Kemudian 2008 kita lolos bersama Mundari Karya, kita kalah semua di babak penyisihan grup. Yang tersisa ketika itu Papa Mario Zagallo. Yang lain tidak kelihatan habis itu. Kemudian 2010 yang tersisa Maldini Valli, tapi Maldini Valli juga sudah tidak ada sekarang. Nah sekarang misalnya 2018 bersama Fahri Husaini, yang tersisa di tim nasional senior kan tinggal Hernando Ari. Artinya ini jadi PR juga. Kesuksesan kita di tim nasional U17 ini akan jadi PR buat PSSI untuk terus menggalakkan pembinaan. Kenapa TV? Karena ke depan Piala Dunia ini setahun sekali. Artinya kita harus menggerakkan pembinaan usia muda dari Sabang sampai Merauke secara masif gitu kan. Dan kalau itu kemudian kita bisa konsisten, tahun ini kita lolos Piala Dunia U17, 2023 kita lolos, kemudian nanti 2026 kita bisa lolos lagi, itu baru menggambarkan bahwa sukses pembinaan usia muda kita sangat bagus. Tapi kalau kemudian baru sekarang lolos, kemudian kan yang paling sulit mempertahankan. Nah ini yang menarik Bung Akmal. Lalu bagaimanakah cara federasi dan juga publik agar bisa menjaga cikal bakal yang nantinya akan... Oke, sahabat-sahabat Garuda, sangat luar biasa pencapaian dari Timnas U17 di bawah komando Coach Nova Arianto sebagai pelatih yang dilabeli El Sintayongisme. Bagaimana ternyata tanpa sadar, tanpa malu, para pengamat-pengamat yang suka nyinyir, pengamat-pengamat yang paling ngerti bola, ini sudah mengakui. Ini kan mengatakan bahwa memuji Coach Nova Arianto, dengan Coach Nova Arianto belajar kepada siapa, bagaimana seorang dari menjadi pelatih yang betul-betul di levelnya adalah di internasional Piala Dunia. Dan ini Coach Nova Arianto membuat para pengkritik itu satu persatu sudah mengakui. Dan bahkan ada tadi yang paling ngerti bola juga yang pernah mengatakan, mengkritik bahwa rapor merah bersama Sintayong timnas Indonesia. Ingat kan ini ucapan dari siapa? Dan ketika memuji Coach Nova Arianto, memberikan sebuah narasi kenapa tidak ada rasa rasa bagaimana kegelisahannya kan dengan kritikannya ketika di TV swasta yang itu tuh. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita diskusi di kolom komentar, dan bersama saya Salam Olahraga Kita Garuda.